Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, salah satu CGP dari Kota Pasuruan. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata saya untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu pengajar praktek saya, yakni Ibu Husnul Khotimah SPDSD. Fasilitator saya Ibu Erning Wijayati SAB MM, dan saya sendiri Nur Fadila sebagai calon guru penggerak. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang aksi nyata. Dari latar belakang aksi nyata ini mencakup 4 hal. Yang pertama, menyamakan persepsi bahwa guru bertanggung jawab untuk membentuk karakter siswa. 2. Menghilangkan stereotip bahwa guru BK sebagai polisi sekolah. Ketiga, menumbuhkan kembali budaya positif sebagai siswa pasca pandemi COVID. Keempat, realisasi program berkolaborasi manis dalam menyelesaikan masalah siswa melalui penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tujuan aksi nyata kali ini adalah seluruh guru memiliki pemahaman yang sama serta berkolaborasi manis dalam menciptakan budaya positif melalui penerapan keyakinan kelas dan mampu membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menjalankan keyakinan kelas dan sekolah melalui segitiga restitusi. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah terlaksananya mekanisme yang sudah disepakati dalam proses penanganan siswa yang memiliki kesulitan menjalankan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi secara sistemik sehingga muncul suatu budaya yang positif. Lini masa kegiatan aksi nyata. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, praktik penerapan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ketiga, sharing praktik baik kepada seluruh guru terkait dengan penerapan keyakinan kelas. Keempat, penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh seluruh wali kelas. Kelima, optimalisasi teknis pelaksanaan program Brownies Manis, berkolaborasi manis dalam menyelesaikan masalah siswa. Dalam proses mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 5 Pasuruan, dukungan yang dibutuhkan antara lain: 1. Dukungan dari dalam sekolah itu sendiri, yaitu dari kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, dari seluruh guru yang nantinya sebagai pelaksana aktif program Brownies Manis, dan tentunya para siswa sendiri yang akan melaksanakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Yang kedua, dukungan dari luar sekolah, di mana dalam hal ini adalah komunikasi efektif dengan wali murid dalam mendukung para siswa menjalankan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, termasuk mensupport dalam pengawasan selama di rumah saat siswa mengalami kesulitan dalam menjalankan keyakinan tersebut. Berikut kita saksikan kegiatan berbagi praktik baik mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 5 Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, dalam rangka sharing hasil program penggerak yang dilakukan oleh Ibu Nur Fadila, maka pada kesempatan ini Bapak Ibu diharapkan ikut sharing kegiatan tersebut, yaitu dengan judul berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah,
Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini diharapkan Bapak Ibu juga bisa urun rembuk atas apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Fadilah, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Pada kesempatan ini juga diharapkan kepada Ibu Nur Fadilah untuk memflorkan semua apa yang telah diperoleh dari ilmu yang diperoleh dari guru penggerak itu, agar Bapak Ibu pada kesempatan ini juga dapat menimba ilmu apa yang sudah diperoleh. Demikian, marilah kita ikuti arahan maupun sharing dari Ibu Nur Fadilah. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wiwi selaku perwakilan dari sekolah, dari SMP Negeri 5 Pasuruan, yang hari ini bisa memberikan waktu kepada saya untuk bisa saling berbagi pemahaman dan pengembangan penerapan budaya positif. Bapak Ibu semuanya, saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 6 yang kebetulan ada 3 teman kita yang juga memiliki kegiatan yang sama dengan saya, Pak Basori dan Bu Nini Hidayati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapat dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Salah satunya adalah budaya positif. Budaya positif ini terletak pada modul 1.4, di mana di modul ini seluruh pendidikan atau peserta calon guru penggerak diwajibkan untuk bisa menyampaikan budaya positif apa yang bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing. Sebelum menyampaikan itu tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehingga pemahaman kita atas apa itu yang dikatakan budaya positif itu bisa terlaksana. Karena saya yakin kami bertiga atau saya secara pribadi tidak mungkin bisa melangkah sendiri melaksanakan program ini apabila tidak ada dukungan, kolaborasi, dan tentunya kerjasama dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan menciptakan budaya positif. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat, karena saya yakin semua yang datang ke sini dan semua warga SMP Negeri 5 merupakan orang atau individu atau guru yang hebat. Oleh karenanya, marilah kita bersama belajar, saling berkolaborasi, saling berinovasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di SMP Negeri 5 Pasuruan. Konsep dasar dari budaya positif adalah ada 6. Jadi ini yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan budaya positif kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. 5, keyakinan kelas. Dan 6, segitiga restitusi. Satu-satu akan saya kupas. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, di tahun ini kita sudah sepakat bahwa sekolah kita SMP Negeri 5 Pasuruan melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 7. Meskipun tidak dilakukan di kelas 8 dan di kelas 9, tapi kami berharap kurikulum merdeka ini bisa membuat kita memberikan layanan lebih baik dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran baru, yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentunya, bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang menghamba kepada murid, pendidikan yang harus melihat atau memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Pendidikan adalah tempat kita bercocok tanam sebagai seorang guru, sehingga pada akhirnya nanti kita memiliki waktu di mana kita bisa memetik dari hasil apa yang kita tanam. Apabila kita menyampaikan merupakan
Kemudian setelah itu dari pupuk yang kita sediakan, lahan yang kita sediakan, potensi apa yang bisa kita ambil dari anak-anak sehingga anak-anak pada akhirnya nanti menjadi pribadi yang bahagia dengan minat bakat yang mereka miliki. Dan pada akhirnya nanti pembelajaran paradigma baru ini tertuang dalam terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Kita tahu kalimat disiplin itu adalah merupakan suatu ungkapan atau aturan yang dimiliki oleh setiap sekolah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam aksi nyata disiplin positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa merubah mindset kita masing-masing bahwa kata disiplin bisa kita gantikan dengan kata yang lain. Keyakinan kelas dan yang lain sebagainya itu bisa dirubah untuk menggantikan kata-kata disiplin. Kalau kita ngomong disiplin berarti kita harus patuh dan terasa sangat tidak nyaman, dipaksakan dan lain sebagainya. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kalau tidak dicakapkan melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Artinya kedisiplinan itu mestinya datang dari kita sendiri, tidak dari aturan yang dibuat oleh orang lain. Apabila kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka perlu ada aturan, perlu ada orang yang harus mendisiplinkan kita. Dan kita harap anak-anak memiliki kemampuan dan kesadaran dalam mendisiplinkan diri mereka tanpa harus kita yang mendisiplinkan. Kebutuhan dasar selanjutnya dalam budaya positif, yakni kebutuhan dasar manusia. Dalam membuat suatu aturan yang ada di sebuah sekolah, kita perlu memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia, saya yakin, memiliki perasaan atau ketakutan tidak bisa bertahan hidup dengan alasan apapun itu. Kedua, penguasaan. Setiap manusia memiliki keinginan untuk memiliki power tertentu dalam aspek yang lain, baik itu power pada dirinya sendiri maupun power yang dia berlakukan pada lingkungan. Yang ketiga, merasa diterima. Saya yakin seluruh siswa kita juga ingin merasa diterima oleh seluruh Bapak Ibu guru, tidak membedakan. Dan yang keempat, ini yang mungkin kadang-kadang anak-anak terlalu berlebihan, yaitu kebutuhan kesenangan, merasa senang dengan hal-hal yang mereka yakini itu benar. Dan yang kelima, kebebasan. Ternyata seluruh siswa juga memiliki kebutuhan dasar untuk bebas, tapi kita perlu menggarisbawahi bahwa kebebasan itu harus terarat dan tidak melanggar norma. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu guru, bahwa tidak kita sadari selama ini kita, terutama saya pribadi sebagai guru BK, tidak banyak melaksanakan posisi kontrol ini, dan lebih banyak mungkin bersifat menghukum. Anak ke kamar mandi terlalu lama, akhirnya kita hukum. Apa itu? Tidak boleh masuk, ambil surat ke ruang BK. Artinya itu bentuk hukuman. Padahal di sini disampaikan dari materi ini, guru itu punya 5 posisi kontrol yang bisa dipilih kapan saja. Apakah kelimanya boleh dilakukan? Boleh, sesuai dengan porsi dan waktu yang sesuai. Harapannya untuk posisi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, itu tidak dilakukan.
tapi lebih sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya akan memutarkan video terkait dengan bagaimana menjadi guru penghukum, bagaimana menjadi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan sebagai teman. Baik Bapak Ibu, saya kali ini akan memutarkan video untuk contoh-contoh dari posisi kontrol yang harus kita miliki. Saya harap Bapak Ibu bisa membedakan nanti kira-kira posisi kontrol mana yang pas saya gunakan untuk siswa saya. Karena kita memiliki 32 siswa di kelas, tentunya dalam memperlakukannya pun harus beda. Kita tidak mungkin memperlakukan anak yang melakukan pelanggaran satu kali ternyata berlakunya sama dengan anak yang melakukan pelanggaran lebih dari 3. Posisi pemantau atau monitor kasusnya Sebagai posisi penghukum Bapak Ibu, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya posisi penghukum ini mungkin sesekali kita perlu laksanakan untuk beberapa kasus tertentu. Sekarang kita coba di posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi kontrol membuat anak merasa bersalah kadang efektif untuk anak-anak yang memiliki sifat kasihan. Tapi kalau sifat itu dari anak sendiri bawaannya gak ngereken ya, tidak mau tahu, ini sulit. Nah, harapan kita memiliki siswa atau kepribadian siswa yang paham dengan kondisi lingkungan sekitar, termasuk saat dunia mengatakan masa tidak kasihan sama ibu, tiap hari ngurusi kamu terus. Nah, itu membuat anak rasa dia salah, aku salah. Kalau satu kali dia melakukan itu dan ternyata sadar, alhamdulillah, ya kan? Untuk selanjutnya di posisi kontrol sebagai teman. Kira-kira bagaimana kalau kita sebagai temannya anak-anak?
kasih siapa lagi? Kan sampai ya? Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah saya mandi lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Gak usah beresin sekolah, beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalimatnya lebih sopan dan lebih enak didengar Bapak Ibu ya daripada yang awal tadi. Ada nanti yang lebih enak lagi saat kita menjadi seorang pemantau. Nah, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. untuk posisi kontrol pemantau lebih pada mengingatkan aturan yang ada. Nah, kita ini sekarang ngomong aturan, tapi nanti kita ganti. Kalimat aturan itu kita ganti dengan keyakinan. Kalau ngomong keyakinan, apa yang diyakini oleh anak dan apa yang diyakini oleh guru dengan melihat norma yang ada, itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Itu tadi sudah sampaikan. Tadi dikatakan, apakah kamu tahu masuknya kita jam berapa, konsekuensinya apa? Nah, itu anak ditunjukkan kondisi nyata dan kondisi keyakinan. Saat anak itu meyakini, oh iya, jam itu gak masuk lebih, berarti aku melanggar keyakinan. Ada konsekuensi dalam keyakinan itu. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, ada tahapan siswa disuruh menganalisa kembali, menganalisis dari perilakunya. keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Baik, harapan kita menggunakan posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 4 tentunya ya, dan nomor 5. Kenapa harus nomor 4? Karena kita sebagai guru juga harus memantau perkembangan siswa. Di nomor 4 itu kita menyuruh siswa untuk mengingat kembali ya keyakinan kelas yang ada. Dengan mengingat kembali, dia harus tahu konsekuensinya. Dan untuk yang kelima lebih kompleks lagi. Kompleksnya apa? Siswa harus mencari solusi dari apa yang sudah dia lakukan.
lakukan. Kesalahan itu bukan kita yang cari solusi ternyata, tapi siswa yang harus mencarinya. Apakah penghukum kemudian sebagai teman tidak kita lakukan? Kita lakukan. Kita lihat dulu siapa siswa kita. Oleh karenanya melihat kebutuhan siswa di masing-masing individu itu sangat penting. Tidak dikubiah-kubiah, tidak disamaratakan. Baik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita tinggalkan. Hanya sedikit lagi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu, saya kebetulan minggu yang lalu sudah mempraktekkan bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Tidak perlu yang mulu-mulu harus yang bagaimana. Cukup Bapak Ibu ambil kira-kira topik atau hal yang membuat kelas itu berjalan. Kebetulan saya mengambil keyakinan kelas tentang disiplin dan keyakinan kelas menuju sukses. Anak-anak sendiri nanti yang akan membagikan kira-kira keyakinan disiplin di kelas itu apa. Pertama, ada yang nulis tidak boleh tidur di kelas. Kedua, tidak boleh terlambat masuk. Itu mereka semua yang menuliskan dan menempelkannya. Kemudian menuju sukses. Kenapa saya membuat topik menuju sukses? Kebetulan saya guru bimbingan konseling, artinya saya harus mengarahkan mereka ke arah sana. Membawa buku mata pelajaran sesuai jadwalnya, tidak dibawa semua. Atau kadang-kadang hanya bawa satu. Buku pelajaran apa itu dibawa cuma satu. Nah, itu ditulis sendiri sama anak-anak, ditempelkan, akhirnya menjadi arsipnya kelas. Nah, arsip kelas itu aku biar nulis oleh turu di kelas. Maksud aku saya lihat turu di kelas. Sehingga pada saat siswa itu melakukan kesalahan di kelas itu tinggal anak-anak apa yang dilakukan si A apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, meskipun ini tidak berefek banyak, paling tidak ada mengingatkan, momen mengingat kembali keyakinan kelas mereka. Yang perlu saya sampaikan terakhir di sini adalah saya memiliki program saya adalah Brownies Manis, berkolaborasi manis dalam menyelesaikan masalah siswa. Harapan saya dimulai dari wali kelas dulu. Kita sering mendapatkan masalah atau mendapatkan siswa kita, saya tidak mengatakan anak nakal, tapi anak-anak yang kesulitan dalam menjalankan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolahnya. Caranya membantu bagaimana Bu Nur? Salah satunya adalah mari kita terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini pertemuan kita kali ini ingin mengajak kalian kelas 9 untuk membuat suatu sebuah proposal baru. Proposal baru itu hal yang baru tentunya, hal yang tidak pernah mungkin kalian dapatkan dan tidak mungkin kalian lakukan sebelumnya, baik itu di kelas 7, di kelas 8 maupun di kelas 9. Nah, apa yang menurut kita hari ini menentukan kira-kira ada istilah, kalian tahu istilah peraturan ya? Apa itu peraturan? Aturan itu apa kalau dijabarkan secara definisi apa? Larangan, yang lain? Selain larangan, hal yang membuat kita menjadi lebih baik ya. Aturan itu dibuat agar kita menjadi lebih baik kan. Awalnya aturannya itu memakai sepatu hitam. Kenapa harus sepatu hitam? Karena kalau sepatu berwarna tidak cocok dengan seragam yang kita pakai. Itu kan lebih baik untuk kita. Kemudian dilarang membawa sepeda motor. Aturan itu menguntungkan kita, merugikan kita. Rugi karena apa? Lebih banyak menguntungkan kan ya? Karena kita akan terhindar dari kecelakaan. Kemudian aturan disampaikan di sini, istilah aturan kesan semuanya dilarang kan gitu ya. Kalian tidak menyadari bahwa aturan itu kepentingannya buat kalian sendiri, tapi kalian selama ini kan merasa bahwa aturan di sekolah
menghargai teman, dan sebagainya. Nah, sekarang gubernur ingin mengajak kalian untuk mengganti kata aturan itu dengan keyakinan. Apa yang kamu yakini? Keyakinan itu apa kira? Apa kira nih? Apa itu keyakinan? Di sini dikatakan bahwa mengapa sih kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm? Dilarang berkendara tanpa memakai helm, berarti kan larangan ya? Padahal itu peraturan yang menguntungkan diri kita. Saat kita tidak memakai helm saat berkendara, itu membahayakan apa tidak? Membahayakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan? Agar terhindar dari virus COVID kan gitu deh. Kalimat itu koyok-koyoknya menyorokkan kita. Apa menyorokkan? Menyusahkan. Kita akan jadi gitu ya. Padahal itu sebenarnya untuk kita kan sekolah kita tuh berapa kali lockdown. Gara-gara salah satu atau beberapa baik itu siswa maupun guru kena COVID. Kalimat peraturan ya coba kita gantilah dengan kesepakatan. Kita nggak ngomong yang ada di luar kelas, kita bahas yang di dalam kelas saja ya. Setiap kelas wajib memiliki keyakinan. Apa yang kamu yakini tentang kelasnya? Saya yakin yang ada di sini semuanya menginginkan bahwa satu kelas 9D inginnya lulus. Lalu mulai foto itu ya kan trade ya. Oh ya jajaran oh ini lu ya senang ya lulus bu sampai kono ya jangan sampai padahal yang menentukan lulus dan tidak lulus siapa sendiri bukan gurunya. Nah sekarang ayo kita tentukan keyakinan kelas 9D. Kita batasi ada keyakinan kedisiplinan disiplin dalam kelas ya, dan keyakinan saling menghormati. Atau ada yang usul selain keyakinan dua itu, keyakinan untuk sukses, keyakinan menuju sukses misalnya ya, boleh ya, boleh. Harus apa, nanti kalian sendiri yang menentukan dan kalian akan tuliskan di sini. Di kertas ini keyakinan disiplin kelas, yang satu keyakinan menuju sukses ya. Apa ada yang diganti dari dua topik itu? Terserah kalian, karena ini adalah keyakinan kelas kalian dan kalian sendiri yang melakukan atau kalian sendiri yang akan menjalankan, bukan gubernur. Masa iya gubernur bisa menjalankan kesepakatan ini? Kan tidak mungkin, ya enggak? Kira-kira dua keyakinan ini sukses, berarti aturannya apa Bro? Berarti kira-kira perilaku apa yang harus kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan agar kamu sukses selama ada di SMP? Sama dengan yang ini. Apa yang perlu kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan terkait dengan disiplin kelas selama ada di SMP 5. Contoh, tidak terlambat masuk. Disiplin kan ya? Memanggil guru saat pergantian jam, contoh misalnya. Kalau di sini apa kira-kira? Membawa buku sesuai jadwal. Kan udah diskus toh ya? Lek buku mau gak tau bawa jadwalnya ono petang mapel ternyata kon bawa siji, apakah itu bisa dikatakan menuju sukses? Mungkin lah. Sing telung pelajaran itu lapo kon katene, kan gitu. Paham ya? Sekarang bisa
siswa di kelas 9D wajib untuk memberikan tanda tangan sekaligus nama, ya kan, di sini dengan menggunakan spidol. Yang laki-laki pakai spidol hitam, yang perempuan pakai spidol biru. Nama, tanda tangan. Nama di bawah nanti. Selanjutnya. Cepat. Selanjutnya maju. Sangat sederhana. Segitiga restitusi. Yang pertama di segitiga sisi yang satunya menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama adalah, mohon maaf salah saya, menstabilkan identitas. Ini ada videonya. Jadi menstabilkan identitas gini, Bapak Ibu. Saat kita berhadapan dengan siswa, anak itu kan posisinya ada di depan kita, terus ngomong so bener kita. Wes bener gak salah, bahasa terlambat contohnya. Kenapa? Jadi aku Bu, tadi itu lennya lama. Kan mesti buka Bu, itu masa bener toh. Ibu, bapak bisa menstabilkan itu dengan kata-kata ya juga. Memang saya kira ibu angel nak yo. Bener saya ingin pun Pak lagi suwe lemot ya. Itu kita stabilkan dulu. Kita berpihak pada siswa dulu. Kemudian sisi selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tapi maksudnya bendino len ibu telat. Lek wis ngerti len telatan kowe budale gak iso ta. Rodok luwe pagi. Itu yang namanya apa tadi? Memvalidasi tindakan yang salah. Anak akan tersadar, ya iso sih Bu, bisa saya bangun pagi aku. Kira-kira salah kok bener itu mau? Ya salah sih. Akhirnya mereka tersadar bahwa mereka melakukan kesalahan dari kebiasaan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan tadi terlambat, 1 minggu terlambat 3 kali. Kira-kira itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan sekolah kita dan keyakinan kelas ini? Ya enggak mungkin Bu, di mana ada sekolah yang membenarkan keterlambatan. Dengan kesadaran itu baru kita tarik apa? Solusinya kira-kira apa? Biarkan anak yang mencari solusi sendiri. Saya ingin program ini kita laksanakan bersama-sama mulai dari wali kelas. Saat wali kelas menemukan siswanya yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan keyakinan, lakukan restitusi ini. Saya akan menyediakan dari BK form restitusi. Jadi wali kelas yang melakukan kegiatan restitusi wajib mengisi form restitusi. Untuk apa Bu Nur? Untuk data kalau wali kelas itu sudah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dan bapak di sekolah. Apabila pulang kembali Bu Nur bagaimana? Kita restitusi lagi di siapa? Di ketertiban. Biar tim ketertiban yang merestitusi dengan tahap yang sama, tapi model atau bahan dasar yang berbeda. Kalau tadi alasannya lainnya terlambat, pasti di restitusi kedua alasannya sudah beda lagi nanti. Sehingga ketemu yang namanya solusi yang kompleks. Apabila restitusi tidak sampai di ketertiban, naik kembali, restitusi itu akan naik kembali di BK. Harapan saya restitusi itu cukup sampai di wali kelas, setelah itu selesai dan sembuh. Itu Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya untuk program ini bisa kita laksanakan sederhana saja, melaksanakan restitusi di tingkat wali kelas. Bagaimana kalau guru mapelnya Bu Nur? Monggo silakan. Form restitusi bisa diambil di ruang BK.
Bapak Ibu bisa mengisikan itu. Kurang lebihnya formatnya seperti ini. Ada nama siswa yang harus diisi, kelas, nama walas, kemudian nama guru pemberi restitusi. Artinya kenapa kok saya katakan nama guru pemberi restitusi? Bisa saja bukan walas yang memberi restitusi pertama. Saya kasih restitusi di sini kalau restitusi 1, restitusi 2, sehingga pada saat dia harus dilakukan konferensi kasus atau kegiatan referral, bukti fisik data itu lengkap. Kita semua saling bersinergi, saling berkolaborasi. Kemudian ada restitusinya, hari dan tanggal. Deskripsi ringkasan masalah. Bisa saja masalah pertama yang ditemukan dengan masalah yang kedua ditemukan itu berbeda, sehingga restitusinya juga berbeda. Kenapa harus berbeda? Buktinya ulang mana itu kan berarti kan sesuatu hal yang berbeda. Ada tahapannya, menstabilkan identitasnya apa, validasinya apa, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir kesepakatan dan tidak lanjut dari apa yang sudah jenengan lakukan. Restitusi, 3 restitusi tadi akhirnya apa? Anak menyimpulkan apa? Nanti apabila mengulang kita tagih. Di restitusi pertama kamu berjanji melakukan ini, tapi ternyata kamu ulang kembali. Artinya restitusi itu harus diulang kembali dengan tahapan yang berbeda, dengan solusi yang berbeda. Itu Bapak Ibu ya. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan sebenarnya memang masih banyak materi dari guru penggerak yang bisa saya sampaikan, terutama dengan Pak Basori dan ini juga. Akan tetapi waktunya memang terbatas. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Apabila restitusi ini dilaksanakan secara simultan, kemudian dilaksanakan secara kontinu istiqomah, saya yakin kita meskipun efek yang diberikan kepada siswa itu tidak terlalu terasa, tapi kita memiliki budaya positif yang jelas, alur budaya kita jelas. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan? Mohon kritik dan saran. Terima kasih. Monggo Bu Ipa. Terima kasih untuk maaf yang terlambat. Niku, saya kan belum paling jelas. Saya belum hafal. Ya wis, kalian udah. Alhamdulillah. Nah, ini problem yang saya hadapi ini ada 3 sama yang saya hadapi, dan saya juga masih mencari-cari betul. Terima kasih betul nih, insya Allah saya buka. Yang pertama, anak-anak kelas 7 itu ada kecenderungan katanya itu kan begini, keluar masuk kelas 2, masuk kelas 1 dan maka sudah diingatkan juga diingatkan masih belum. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah terlambat setelah istirahat. Ya, jadi ada jam putus kan, kita belum istirahat, kemudian istirahat, kemudian setelah istirahat ada sambungannya. Nah itu jam itu sangat rawan, kadang sampai 20 menit, sehingga mohon maaf beberapa waktu kemarin itu sampai 20 menit, sehingga saya suruh minta surat izin masuk ke TK. Saya nggak bisa masuk, anak itu juga. Kemudian yang ketiga, masalah tubuh cowok. Kita mau menegakkan disiplin bagaimana kalau mereka wudhu susahnya setengah mati. Kalau mereka bisa cepat, sholat bisa cepat. Tapi yang membuat mereka lama bukan wudhunya, tapi ini kan sudah selesai, mereka masih sandar-sandar di tembok. Dan itu sudah basah kulit semua, mulai ke jelang, ke kaki basah kulit tidak wudhu. Itu sampai kalau ya Allah Pak Intan itu sabar sekali. Saya sampai rasanya mulai sampai di turunnya itu berarti hingga ini mau bagaimana itu kan dari kelas yang berbeda mulai 7, 8, 9 ada semua. Itu mohon solusinya karena saya sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Iva. Dari ketiga masalah yang dihadapi, memang itu jadi masalah besar buat kita saat ini. Nah, saya mengajak dari teman-teman, khususnya wali kelas, ayo coba kita terapkan sebentar saja terkait dengan keyakinan kelas. Jadi setiap wali kelas memiliki kewajiban untuk merumuskan keyakinan kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas dari kelas kita tarik untuk menjadi keyakinan sekolah. Saya
ada beberapa contoh Bu Iva atau teman-teman wali kelas yang bisa nanti diberikan atau dipraktekkan di kelasnya masing-masing terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kata lain mungkin ya dari aturan. Selama ini diatur, padahal ada kalimat yang lebih baik dari kalimat mengatur, yaitu keyakinan. Kalau ngomong keyakinan berarti yang nulis adalah anak-anak, yang merumuskan adalah anak-anak, bukan kita. Coba sesuatu hal baru kalau belum dicoba memang sepertinya tidak mungkin. Tapi mencoba hal baru dan hasilnya apabila mendapatkan hasil, ya itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kalau tidak melakukan sama sekali, itu ya sama saja kita menyerah, kan gitu Bapak Ibu ya. Kita coba, saja, sedikit saja, tidak banyak-banyak. 5 kira-kira disiplin kelas, keyakinan disiplin kelas. 5 misalnya tentang apa? Kalau saya kemarin menuju sukses, bisa Bapak Ibu 5 keyakinan saling menghormati. Nah, bahan itu yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai bahan restitusi. Dari keyakinan kelas itu kita tarik sebagai restitusi Bapak. Mohon kerjasamanya kepada wali kelas. Yang pertama PR-nya adalah tentang keyakinan kelas. Yang kedua menerapkan segitiga restitusi itu tadi. Untuk lebih jelasnya bagaimana Bu Nur kalimatnya, bagaimana Bu Nur tekniknya, boleh nanti bisa sharing dengan saya melalui materi yang ada. Begitu Bu Iva. Ada beberapa memang yang perlu kita benahi pasca pandemi. Memang saya menyampaikan program Brownies Manis ini menyeluruh, bukan hanya untuk wali kelas, statik maupun BK, tapi kepada seluruh warga sekolah. Namanya berkolaborasi manis, tidak saling menyalahkan, tapi saling mengisi, tidak saling menjas, tapi saling mengingatkan, tidak saling mengkritik, tapi saling mengisi. Dari tadi tidak masuk jam saya, iya, jam keberapa? Jam 3.4. Atas nama siapa? Si A. Oke. Waktu istirahat boleh dipanggil. Kamu tadi nggak masuk waktunya Bu Ina. Iya Pak. Lakukan segitiga restitusi ini. Secara tidak langsung kita akan melaksanakan proses membantu siswa Bapak Ibu. Benturkan siswa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa keyakinannya? Angel memang, apalagi dengan siswa kelas 7 Bu Iva ya. Ngomongnya apa, jawabnya apa. Dikongkon ngalor ada sing meremeh, sing teko kene brosot merono. Iya. Gitu. Memang seperti itu. Kalau gak ngomong apa, kalau kita ingatkan anak nggak bawa apa, itu rasanya beratel mau tangan itu. Tapi bagaimanapun juga kita kembali lagi bahwa kata Pak Ki Hajar Dewantara itu tidak diperbolehkan. Kita harus tahu kebutuhan siswa kita apa. Itu termasuk kayak belajar, nanti mungkin suatu saat nanti kita bisa sharing. Itu saja Bu Iva, nanti bisa sharing kembali bagaimana restitusi ini bisa kita laksanakan. Saya Dia monggo Pak Ila. sedikit menambah dari apa yang oleh Bu Nur, saya juga datang terlambat dari sedikit informasinya. Ini kejadian di kelas ini Bu, yang dengan keyakinan kelas tadi, saya sebetulnya dalam mengajar itu berusaha untuk tidak menggunakan suara keras maupun dengan tindakan keras, sehingga saya berusaha menempatkan diri sebagai teman saja. Saya juga membuat kesepakatan dengan kelas, misalnya contoh begini, ketika anak tidak mengerjakan tugas, itu tugas menjadi berlipat. Misalnya hari ini tugasnya 5 gitu ya, ternyata di pertemuan berikutnya ada dikerjakan, saya tambahkan jadi 5 dari 10, lalu berulang, tetapi itu tidak membuat anak jerah. Lalu saya panggil, saya dudukkan, saya ajak berbicara, inginnya bagaimana dia. Lalu kalau dengan nasihat kamu tidak bisa, apakah dengan kekerasan, misalnya dengan dijiwet atau diapa, justru anaknya tidak apa-apa. Saya suruh lari di lapangan pun tidak masalah, dan dia menerima hal itu. Kan hal itu tidak benar sebetulnya. Tapi kalau tidak begitu kan anaknya gimana? Itu satu. Itu yang kedua, masalah Bu Iva wudhu tadi. Sebagai contoh misalnya kalau Bu Nur tahu, juga Bu Nur beberapa kali lihat di musola, kalau bapak ibu guru itu tidak membawa sesuatu
anak-anak tidak berkeming, Bu. Seperti Bu Nur membawa kentungan itu baru anak lari semua. Itu juga dilakukan oleh Bu Nur kan. Jadi apa namanya? Nampak sekali anak itu memang harus diapakan. Saya juga bingung menyebutnya. Nah, ini berkaitan dengan restitusi tadi itu sebetulnya bagaimana? Terima kasih Pak Intan. Terkait dengan apa yang sudah Pak Intan sampaikan, siswa suruh berlari kok tambah senang, nah gitu. Nah, itu salah satu kenapa kita harus memahami gaya belajar anak-anak. Ada yang gaya belajarnya itu kinestetik, ya senangnya pelayan ya nih. Saya dibangun pelayan itu semua nang, keringetan itu semua nang. Tapi seperti Jibril itu kemarin saya suruh isi angket. Jibril diisi angketnya. Enggak Bu, kenapa? Aku males. Kok jawab malas? Gak bisa saya aku malas Bu, sambil lari-lari kita gebrobyos. Terus aku sudah Bu ya, saya mau ditunggu teman-teman sepak bola. Loh, enggak isi disik ya angkete. Waktu itu ada Bu Fida kalau enggak salah. Gak bisa saya Bu, gak bisa, saya malas. Dia ngomong sendiri malas. Artinya apa? Untuk memfasilitasi anak dengan semua gaya belajar yang ada, memang kesulitan kita, siswa kita memang 32, tapi paling tidak kita di pembelajaran kita itu bisa memberikan sedikit dari gaya belajar yang cukup mewakili anak-anak di kelas. Ya ono larine, ya ono kocoe, ya ono melihat dan memperagakan. Itu terkait dengan anak yang Bapak Intan lakukan itu tidak salah. Kenapa kok saya katakan tidak salah? Karena di posisi kontrol di sini tuh ada posisi kontrol penghukum kan. Artinya saya sampaikan tadi, kita bisa melakukan itu disesuaikan dengan siapa siswa kita berhadapan dengan siswa siapa. Gitu Pak. Untuk yang restitusi apabila diberlakukan untuk kegiatan di sholat zuhur, saya pikir tidak bisa Pak. Artinya restitusi itu ditemukan, perilaku yang ditemukan dilakukan oleh per individu, tidak berkelompok. Jadi kita tahu saat kita anak-anak butuh kan kita tahu nama-namanya. Oh iki Ilham. Berarti kapan kira-kiranya cek isok tak cukup tak restitusi. Atau kerjasama dengan wali kelasnya untuk melaksanakan restitusi. Kalau semua benar, bagaimana benar kita punya skala prioritas dari setiap kelas. Bu Iva pernah menyampaikan di kelas itu mesti orang benar ada ono. Pasti kita lakukan skala prioritasnya siapa. Satu kelas ada 5, kita cicil, kita restitusi. Melakukan restitusi secara tidak langsung kita menjadi selangkah lebih dekat dengan siswa. Kadang-kadang anak kelas 7 itu butuh perhatian saja. Kepingin didikan ya, pinter ya, hebat. Bisa pernah melakukan itu dan langsung anaknya berbina-bina. Waktu wudhu gak belum wudhu, akhirnya sama Bapak diarahkan, yang ini ya pinter anak ganteng. Jibril, aku kesukaan Jibril, Bapak nyeluk jenengmu, jeneng ini malaikat. Akhirnya apa? Hanya ingin disapa, kadang-kadang seperti itu. Begitu Pak Intan, jadi teman-teman coba kita laksanakan dulu 2 ini saja. Keyakinan kelas dan restitusi. Efeknya nanti bagaimana kita lihat sama-sama. Saya tidak mengatakan bahwa ini akan membuat sesuatu hal berbuat besar, tidak. Tapi kita wajib mencari formula baru untuk membuat SMP 5 memiliki budaya yang positif. Baik, tidak ada pertanyaan baik dari saya, mungkin itu saja. Oh iya, Pak Bas, monggo. Mohon berkenan untuk sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Gubernur terkait dengan kasus yang disampaikan Pak Intan maupun Pak. Di materi awal kita sudah mendapatkan salah satu kebutuhan dasar manusia, Pak Gubernur. Jadi perilaku kita berlaku anak itu ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di antaranya kalau anak mau minta sarapan, saya yakin tidak akan betah di kelas. Mereka cari-cari alasan ke kantin walaupun bukan pada jam istirahat. Itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan hidup yang untuk makan dan lain-lain. Yang kedua yaitu adanya kebutuhan untuk bisa diterima dalam satu kelompok, dalam satu kelas misalnya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Manusia butuh kebebasan. Kemudian yang keempat adalah butuh kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Seperti tadi disampaikan oleh Gubernur,
dilempar oleh suami. Itu salah satu kebutuhan penguasaan. Diakui bahwa mereka itu ya sering kita dengan apresiasi ke siswa ya. Itu merupakan salah satu kebutuhan. Nah, dari 5 perilaku inilah yang nanti mendasari kita dalam melakukan restitusi untuk Berikan kali ini, saya harap kita semuanya saling bekerja sama, kita saling berkolaborasi, saling mengisi, saling mengingatkan, dan yang tentu lebih penting adalah kita saling berinovasi. Apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu pikirkan terkait dengan budaya positif yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 5 itu menjadi hal yang penting bagi kita semuanya untuk saling berpendapat, mengisi, berkolaborasi. Dari saya cukup sekian, saya harap kita menjadi tim yang solid untuk membuat sebuah budaya yang positif pasca pandemi COVID. Karena kita tahu kondisinya anak-anak sekarang luar biasa, membutuhkan tenaga ekstra kita, dan mau tidak mau kita harus laksanakan itu. Dari kami cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lilik Fauzia, salah satu guru dari SMP Negeri 5 Kota Pasuruan. Saya telah mengikuti kegiatan berbagi praktek baik yang dilakukan oleh Bu Nur Fadila. Saya mewakili teman-teman guru yang lain sangat antusias dengan program yang telah dilakukan oleh Bu Nur Fadila, diantaranya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Semoga dengan program yang telah dijalankan oleh Bu Nur Fadila bisa menciptakan budaya positif di SMP Negeri 5 Kota Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.